Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Bunda, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Ide Permainan Anak. Nah, di kesempatan kali ini Bunda dan Adik Afnan mau berkisah nih tentang hewan apa namanya, Dek? Paus yang memakan Nabi siapa namanya? Nabi Yunus. Nah, gimana keseruannya? Pokoknya simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengajarkan orang-orang untuk beriman kepada Allah. Nah, tapi ternyata kaumnya Nabi Yunus itu, dia itu suka membangkang dan suka melawan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi segala ucapan yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam itu ditentang oleh kaumnya. Mereka melawan Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, Nabi Yunus alaihissalam itu tidak pernah bosan dan tidak pernah menyerah untuk mengajari kebaikan kepada para umatnya. Jadi selalu berusaha, kemudian senantiasa tidak pernah berputus asa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semakin hari sikap kaum Nabi Yunus alaihissalam itu semakin durhaka kepada Allah, kemudian semakin menentang ajaran Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus pun merasa putus asa dan ingin menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar Allah membiarkan mereka terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus akhirnya meninggalkan kaumnya. Dia pergi melewati padang pasir hingga sampailah di tepi pantai. Nah, di tepi pantai Nabi Yunus tuh melihat kapal besar sekali, Dek. Kapalnya ingin berlayar. Kemudian tanpa berpikir panjang, Nabi Yunus alaihissalam pun ikut berlayar bersama kapal besar itu. Nah, ternyata di tengah perjalanan, tahu nggak apa yang terjadi? Iya, jadi badai ombak besar itu datang, deh. Akhirnya kapal itu bergoyang, deh ya. Dan nahkodanya itu memerintahkan untuk membuang barang-barang yang dibawa itu ke laut. Akhirnya semua dibuang, deh. Dibuangin. Gimana coba buanginnya? Barang-barangnya. Dibuang semua dibuang. Sudah habis dibuang semua, ternyata masih saja mereka hampir tenggelam. Akhirnya nahkoda pun menginstruksikan untuk melempar salah satu dari penumpang itu agar semuanya bisa terselamatkan demi penumpang yang lainnya gitu. Akhirnya salah satu penumpang itu gimana caranya coba? Mereka buat undian, Dek. Nah, ternyata yang keluar namanya siapa coba? Buku Ibrahim. Yang keluar namanya Nabi Yunus. Akhirnya dengan tawakal Nabi Yunus pun akhirnya dilemparlah ke dalam laut. Ketika dilempar ke dalam laut, Nabi Yunus tentu saja kesulitan mencoba untuk berenang dan seterusnya. Tapi ternyata Allah tidak membiarkan, Dek. Allah mengutus paus. Jadi Allah mengutus paus ini untuk memakan Nabi Yunus. Dimakan ini untuk menyelamatkan, bukan untuk dimakan, bukan untuk dikunyah, tapi diselamatkan itu dengan dimakanlah Nabi Yunus. Nih dia Nabi Yunusnya. Dimakanlah oleh paus itu, kemudian dibawa ke tepian pantai. Jadi Nabi Yunus itu berada di perut paus itu selama 40 hari. Dan di dalam 40 hari itu, Nabi Yunus selalu berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar diampuni segala dosanya. Jadi Nabi Yunus tuh merasa menyesal karena sudah meninggalkan kaumnya. Gitu, deh. Terus kira-kira Nabi Yunusnya meninggal nggak di dalam perut paus ini? Enggak. Jadi akhirnya terdamparlah si paus ini dan Nabi Yunus itu keluar dari mulut paus.
keluar. Pas keluar ternyata kaumnya tuh di sana itu sudah mencari Nabi Yunus. Dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu deh. Alhamdulillah. Jadi Nabi Yunus ini Jadi paus ini diutus Allah untuk melindungi Nabi Yunus gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi ibrohnya kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah, minta pertolongan Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang buruk gitu. Nah, semoga kisah ini menginspirasi ayah bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.